Assalamualaikum. Diaman proklamator kita, Bang ya. Pak Hatta. Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta, tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan merupakan sosok di belakangnya. Tapi justru tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Bahkan saat ia berpindah di Belanda, kawan-kawannya pun sering meledek kalau Hatta lebih tertarik pada buku dibanding perempuan. Keisengan itu semakin menjadi ketika mereka menjebak Hatta dalam sebuah kencan dengan gadis cantik asal Polandia. Konon katanya gadis ini bisa menggetarkan hati pria manapun. Tapi tentu saja Hatta bukan pria biasa. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini bagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketakutan. Berani-beraninya seorang bumi putra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disekap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusun pembelaannya. Lalu dalam ruang sidang yang mencekam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia mengucang hati lawan dengan pidatonya menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak, mereka akan bersanding bersama sebagai Dwi Tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Mereka berjalan beriringan dengan hubungan yang memang penuh benci tapi cinta. Terkadang mereka bertengkar hebat lewat kolom-kolom di media massa, saling mendebat pemikiran yang tak jarang berseberangan ketika Hatta mundur perlahan ketika perbedaan itu semakin sulit untuk disatukan. Tapi di balik itu semua, mereka adalah sahabat karib, pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta selalu setia bahkan sampai penghujung hidup sang sahabat yang sangat dicintai olehnya, Soekarno. Kamar Bujang Bung Hatta. Kamar Bujang Bung Hatta.